Mongulipu, Lipu Logulondalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walawa habari. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Nurul Fuada, mahasiswa program Permata Sakti 2020 dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Jadi berbicara Gorontalo, teman-teman tahu tidak di mana Gorontalo berada? Jadi, menurut sejarah, Gorontalo telah ada kurang lebih 400 tahun yang lalu. Dan Gorontalo merupakan salah satu kota tua yang ada di Pulau Sulawesi selain Makassar, Parepare, dan juga Manado. Gorontalo adalah provinsi di Indonesia yang lahir pada tanggal 5 Desember 2000 dan memiliki ibu kota bernama sama yaitu Kota Gorontalo. Seiring dengan munculnya pemekaran wilayah yang berkenaan dengan otonomi daerah di era reformasi, provinsi ini kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tertanggal 22 Desember dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia. Salah satu monumen atau salah satu ikon yang ada di Gorontalo yaitu patung Haji Nani Wartabone. Nah, Haji Nani Wartabone ini merupakan salah seorang pejuang yang telah mendeklarasikan kemerdekaan Provinsi Gorontalo. Teman-teman tahu tidak kalau Gorontalo merdeka terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka. Jadi, pada tanggal 23 Januari 1942, Nani Wartabone telah memerdekakan Gorontalo terlebih dahulu. Nah, jadi sekarang saya telah berada di tempat atau disebut dengan Taruna Remaja. Ini merupakan salah satu tempat sebagai ikon untuk kita mengenang Nani Wartabone. Nani Wartabone adalah pejuang nasional yang dikenal sebagai tokoh patriotik di Gorontalo. 3 tahun sebelum Indonesia merdeka, rakyat Gorontalo yang dipimpin Nani Wartabone sudah memproklamirkan kemerdekaan bebas dari belenggu penjajahan. Di hadapan ribuan rakyat, Nani Wartabone memproklamirkan kemerdekaan tepat pada hari Jumat tanggal 23 Januari 1942 di halaman kantor pos. Peristiwa heroik itu dicatat dalam sejarah sebagai hari patriotik. Untuk mengenang perjuangan di kota Gorontalo, dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan peristiwa bersejarah 23 Januari 1942 itu. Nah, kalau tadi kita telah membahas bahwa Gorontalo telah merdeka lebih dahulu sebelum Indonesia. Selain itu, Gorontalo punya banyak keunikan lainnya. Teman-teman pernah dengar tentang Serambi Mekah? Ya, kalau Serambi Mekah adalah Aceh, nah Serambi Madinah adalah Gorontalo. Sebenarnya sebutan Serambi Madinah tak lepas dari karena populasi mayoritas masyarakat Gorontalo itu beragama Islam. Sehingga Gorontalo punya sebuah semboyan, ada hula-hula atau syara hula-hula atau Qur'ani. Artinya adat bersenikan syara bersenikan Al-Quran. Gorontalo menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur selain Ternate dan Bone. Masjid Hunto Sultan Amai di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo merupakan masjid tertua di Provinsi Gorontalo. Masjid ini dibangun pada tahun 1945 oleh seorang raja bernama Sultan Amai, seorang pemimpin kerajaan Gorontalo yang pertama kali masuk Islam. Julukan sebagai Serambi Madinah muncul sebagai manifestasi nilai adat, nilai kesopanan, dan nilai norma agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitar. Nah, tadi kan sudah berbicara
teman-teman sudah tahu kan, ternyata Serambi Madinah itu adalah Provinsi Gorontalo. Sekarang teman-teman tahu tidak, Gorontalo juga diberi julukan dengan lumbung jagung Nusantara. Karena di Gorontalo kita punya satu makanan khas Gorontalo, yaitu Binde Biluhuta, atau yang kita kenal dengan Bilu Siram. Bilu Siram merupakan makanan khas Gorontalo yang bahan dasarnya adalah jagung. Jadi teman-teman kalau ke Gorontalo jangan lupa ya cicipi Binde Biluhuta. Binde Biluhuta atau Bilu Siram adalah makanan khas Gorontalo yang bahan dasarnya adalah jagung. Makanan ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan atau udang yang diracik sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu menu yang sangat lezat. Cara pembuatannya cukup mudah. Diawali dengan memisahkan biji jagung dari tongkolnya, kemudian direbus. Setelah jagung rebus matang, masukkan ikan yang telah disuir-suir. Ditambah dengan beberapa pelengkap seperti batang bawang, kelapa parut, dan daun kemangi, membuat makanan ini memiliki rasa yang unik serta memiliki 3 rasa yang khas, yakni manis, asin, dan pedas. Nah, keunikan terakhir dari Provinsi Gorontalo adalah Karao. Teman-teman pernah dengar tidak kalau Gorontalo disebut dengan Provinsi Karao? Karao merupakan kain khas tradisional yang berasal dari Gorontalo, dan Karao tidak dibuat dari mesin karena Karao sendiri dalam bahasa Gorontalo artinya sulaman dengan tangan. Jadi bunga-bunga Karao seperti ini dihasilkan langsung oleh tangan-tangan masyarakat Gorontalo. Karao adalah kain tradisional khas Gorontalo yang pembuatannya merupakan hasil kerajinan tangan. Karao merupakan bahasa Gorontalo yang artinya sulaman dengan tangan. Orang-orang di luar Gorontalo mengenalnya dengan sebutan kerawang. Bahan dasar pembuatannya adalah kain dan benang sulam yang terdiri dari 2 macam, yaitu yang metalik dan benang sulam biasa. Karao lahir dari proses panjang yang merupakan buah dari ketekunan para perajin. Seni membuat kerawang atau karao disebut mukarao. Seni ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak masa kerajaan Gorontalo masih berjaya. Keindahan motif, keunikan cara pengerjaan, dan kualitas yang bagus membuat kerawang atau karao bernilai sangat tinggi. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai Gorontalo. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman tentang betapa indahnya Provinsi Gorontalo. Amiatia Motoli Angu Indonesia, kami cinta Indonesia, we love Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.